itu lemahnya permintaan, dan yang kedua persoalan terjadinya sejumlah produk. Ada dua pertanyaan. Yang pertama, apa langkah? Langsung jawab. Oh, belum nanya. Udah mau jawab aja nih. Ada dua langkah. Yang pertama, langkah apa yang akan ditempuh oleh Kementerian Keuangan untuk menggerakkan permintaan masyarakat, termasuk yang kemarin sudah direncanakan Pak Purbaya untuk mempercepat penyerapan anggaran itu. Targetnya berapa, kementerian apa yang akan disasar, terus kalau detail alokasi itu nanti ke program-program apa yang dibimbing itu apa? Itu yang pertama. Oke, saya jawab aja pertama, langsung jawab yang kedua deh pasti. Ya. Gini, soalnya kalau orang bertanya biasanya panjang-panjang, dia malah ceramahin. Oke, yang pertama, gimana cara menghidupkan demand? Terus gimana sektor swasta yang bisa hidup kan? Jadi gini, itu sering timbul pertanyaan dulu, perdebatan yang mana yang bisa ngidupin. Ini kan antara telur dan ayam, demandnya dulu baru kredit tumbuh, atau baru ekspansi perusahaan, atau sebaliknya. Kalau kita sih gini, ini kalau based on teori ya, dampak dari uang dalam jangka pendek pasti betul. Kalau jangka panjang mungkin bisa berubah, bisa kayak inflasi. Tapi jangka pendek begini, jangka pendek itu bisa setahun 2 tahun loh. Kalau saya tambah uang ke sistem, artinya apa? Itu bunga cenderung turun. Kenapa bunga cenderung turun? Karena tadi bank-bank yang tadinya uangnya bisa taruh di bank sentral misalnya, sekarang uangnya di tangan dia sendiri. Begitu uang di tangan dia harus invest. Kalau nggak invest, dia akan rugi. Biar gimana kan, uang di bank itu ada cost of capitalnya, walaupun hanya bunga 2%, 3%, 4%, dia harus bayar bunga itu kan. Kalau dia nggak salurkan, dia akan rugi. Dia akan salurkan dengan bunga lebih tinggi sedikit. Itu ya. Pertamanya ketika ada berapa bank itu dikasih, hitungan saya adalah tiba-tiba ada beberapa bank banyak duit kan, dia akan mulai menyalurkan kan, mencoba menyalurkan kan. Pertama dia akan cari proyek-proyek yang bagus di perusahaan-perusahaan yang premier lah gitu ya. Tapi kan jadi kompetisi sekarang, bunga di situ akan turun. Tuh. Yang kedua itu kan akan diserap langsung kan, pasti dia akan ada sisa uang, dia akan bisa dilempar ke overnight market, ke bank apa namanya, overnight market, interbank market. Itu bunga antar bank bisa turun. Bunga yang di bank-bank yang lain pun selain bank yang itu 5 tadi akan turun juga. Kalau bunga turun, ya pertama kredit turun, cost of capital turun kan, bisa kredit turun. Nah, kalau dampaknya ke deposito turun, kalau Anda tadinya dapat bunga misalnya 5%, terus sekarang cuma 2%, kan jadi nggak sayang belanjain duitnya. Kalau sebelumnya, kalau gue belanjain rugi 5% nih, sekarang jadi rugi cuma 2%. Dia akan nggak ragu lagi untuk belanja. Itu bisa menimbulkan demand. Saya yakin itu berjalan, karena kita sudah tes beberapa kali dan jalan, dan behavior system nggak berubah. Jadi, ketika bunga di pinjaman juga turun, perusahaan-perusahaan juga ngeliat demand mulai naik nih, karena orang mulai belanja kan, pasti mulai belanja. Nggak mungkin nggak, karena bunganya lebih turun. Ilmu ekonomi adalah ilmu yang pelajari human behavior sebetulnya, dan itu sudah kita lihat seperti itu. Jadi ini bukan saya yang ngarang, saya udah amatin selama ini, dan di buku-buku juga seperti itu. Jadi Indonesia sama dengan di Amerika, dengan seperti apa respon terhadap suatu kebijakan, nggak beda jauh. Jadi kalau perusahaan lihat demandnya naik, dia pinjam kan. Tadinya bunganya tinggi, dia takut. Sekarang bunganya lebih rendah nih, ekspansi. Itulah terjadi supply dan demand naik dua-duanya. Mungkin nggak cepat, mungkin nggak sehari 2 hari, tapi saya pikirkanlah seminggu 2 minggu sudah akan kelihatan itu. Hampir pasti. Kenapa? Sebulan pasti lebih kelihatan, 2 bulan kelihatan, 3 bulan udah kelihatan full swing dari kuasa monetary policy yang saya buat tadi ke perekonomian. Gitu ya. Jadi jangan tanya lagi, teorinya memang begitu. Kenapa saya tahu? 2021 kita tes itu. 2021 kan COVID. Harusnya kan hancur ekonomi kita. Kenapa bisa bagus? Karena kita jalankan hal yang sama, tapi yang waktu yang kontrol presiden langsung dari istana dengan perintah khusus yang orang di luar nggak tahu. Yang jelas Anda tahunya kelihatannya ekonominya bertahan nih. Indonesia dipuji-puji dunia internasional. Tapi itu bukan terjadi karena
karena kebetulan atau karena emang kita ekonominya kuat, tapi karena ada intervensi moneter dan fiskal yang Anda waktu itu nggak tahu. Saya pikir juga nggak perlu tahu, yang penting Anda happy kan. Anda nggak perlu tahu kita bahaya waktu itu, kita kan berjatuh 1998 pada waktu itu kalau nggak dibalik kebijakannya. Jadi saya selalu bilang berbahagialah orang-orang yang nggak mengerti. Pokoknya lo tinggal jajan makan aja happy kerja. Di belakangnya ada itu, tapi sekarang saya buka karena Anda masih nggak ngerti teori moneter sederhana, teori ekonomi sederhana. Padahal kan Anda udah senior wartawan ekonomi Kompas kan. Anda mesti mulai belajar itu dan ajarkan ke penduduk kita, ke pembaca Anda. Untuk yang impor adalah impor ilegal. Pak, jadi persoalan dunia usaha itu banyak, mereka menganggap ya banyak insentif bagi dunia usaha. Saya kan ada tarif kebijakan tarif Pak yang apa? Oke gini, dunia usaha itu kalau bisa, pada dasarnya kalau dunia usaha itu kalau bisa gratis, kalau dapat duit dia akan minta. Tapi yang kita lihat yang fair seperti apa, fair treatment. Dimana kalau ada pajak dia bayar pajak, kalau ada tarif dia ada tarif, tapi harus fair. Nanti saya akan ketemu mulai minggu depan, ketemu di dunia usaha mungkin Kadin, Apindo dan lain-lain. Saya akan lihat seperti apa sih problemnya. Rasanya sih hampir sama dalam 20 tahun terakhir, nggak berubah. Saya pernah dengar juga keluhan mereka 10 tahun, 20 tahun yang lalu. Belum diadres dengan benar mungkin. Kita sekarang berbeda. Kita akan address dengan cepat masalahnya apa. Apalagi di tengah persaingan global ini. Kalau Anda sekarang tuh persaingan global tuh bukan di pasar global aja, tapi di pasar sini juga langsung. Karena kita head to head langsung dengan perusahaan asing di dalam negeri. Apalagi kalau ada banyak penyelundupan. Jadi pertama kita akan beresin tuh yang penyelundupan yang palsu-palsu. Yang impor nggak jelas, yang ilegal, kita akan beresin itu. Itu kan kalau saya tanya bea cukai gimana? Ya ada yang masuk lewat pelabuhan kecil lah itu, tapi saya pikir itu bisa deteksi kan. Kita punya orang di banyak tempat harusnya sih bisa, cuman belum diberesin aja. Terus kalau tarif, nanti kita lihat juga seperti apa. Tarif realnya seperti apa sih yang dialami oleh pengusaha itu. Kalau cuma di atas angka aja dan hanya segitu, rasanya pengusahanya cukup bisa menerima. Kan pasti mereka ngomong tambahan yang nggak jelas kan. Nanti kita lihat, kita dengerin seperti apa ini kan. Kalau kita lihat di pasar global ya, misalnya Cina kan barangnya canggih-canggih. Dia ada kredit ekspornya loh. Setahu saya, kata orang sana ya, ekspor mereka tuh setiap ekspor dapat 15% subsidi dari pemerintahnya. Kita nggak melakukan hal itu, tapi kan kita lihat kalau barang itu masuk ke kita anggap dumping lah atau kita bagaimana, sehingga kita bisa melakukan hal-hal tertentu untuk mengurangi membanjirnya barang-barang ilegal. Ya itu legal ya. Kalau legal masih banyak juga yang ilegal kan. Itu yang legal kan kita begituan. Yang ilegal gimana? Itu bea cukai kan ada tuh katanya. Saya belum cek sana ya. Ada green line, apa? Jalur hijau, jalur merah. Jalur hijau nggak pernah bisa sekarang kan. Kita akan randomize, cek secara random. Jadi yang hijau juga harus hati-hati juga nanti. Jadi pada dasarnya ketika ada masalah, misalnya di penyelundupan, di barang palsu dan lain-lain, ya polisinya yang address yang mengatasi itu, bukan yang lain-lain. Itu ya. Jadi kita akan lebih tepat sasaran. Oke. Pertanyaan selanjutnya dari sebelah kiri. Oke, Kak Grace, boleh Kak Grace. Siang Pak Purbaya, salam kenal sekalian Pak. Grace dari Bloomberg News Pak. Dua pertanyaan. Bloomberg mana? Bloomberg lokal, Bloomberg internasional? Bloomberg internasional Pak. Dua pertanyaan aja Pak, singkat. Yang pertama, kemarin kan Bapak rapat ya Pak dengan Menteri-Menteri Ekonomi dan Presiden. Mungkin ada yang bisa di-share Pak, apa arahan Presiden terbaru atau kebijakan yang mungkin bisa di-share. Kedua Pak, berkaitan dengan itu, kemarin balik DPR itu memasukkan dua undang-undang Pak, undang-undang teks amnesti dan undang-undang keuangan negara dalam daftar prioritas. Undang-undang teks amnesti untuk tahun ini dan undang-undang keuangan negara untuk tahun depan Pak dalam prioritas legislatif. Boleh tanya nggak Pak, apa sebetulnya rencana pemerintah terkait dengan teks amnesti dan terkait dengan undang-undang keuangan negara tersebut Pak?
terutama undang-undang keuangan negara itu kan berkaitan dengan pengaturan batas defisit, batas rasio utang dan lain-lain. Apakah ada rencana terkait itu? Terima kasih Pak. Pertanyaan gampang-gampang susah. Yang di Hambalang kita nggak ngomong banyak sekali atau belum bisa di-share ke publik, masih dalam bentuk rencana-rencana yang masih agak mentah. Tapi yang jelas adalah itu adalah akselerasi yang dipimpin oleh Presiden kalau ada program-program yang agak mengganggu misalnya. Misalnya ada pengaduan ke saya kemarin Kementerian apa ya? Perusahaan Agrinas kan punya program berapa ribu hektar tanahnya belum di sertif. HGU kan. Untuk HGU dia perlu surat dari Kementerian Keuangan yang menyatakan bahwa itu bebas PNBP. Dia komplain ke Presiden, Pak, kami sudah kirim surat ke Kementerian Keuangan, tapi belum diproses. Ya, saya bilang, saya balik kan, biasanya kan mungkin kita malu-malu. Saya kan nggak tahu malu. Saya bilang sama Presiden, Pak Presiden, baru kirim tadi sore. Ya besok saya keluarkan, hari ini saya keluarkan. Tapi Anda jangan, Agrinas jangan klaim saya terlambat. Jadi yang itu kita akan percepat lagi. Kan biasanya katanya beliau si Menteri Keuangan jadi Kementerian Keuangan menjadi kambing hitam kan. Sansak, disalahin terus. Makanya saya akan ada program izin juga, saya akan putar-putar datang ke kementerian-kementerian yang besar, yang program-program besar kita akan lihat, kita akan sisir. Kalau kita bisa bantu penyerapan anggarannya kita bantu. Dan kita antisipasi nanti di akhir Oktober kita hitung bisa serap apa enggak. Kalau enggak ya kita ambil uangnya, kita redistribusi ke tempat, ke program yang lebih bagus, yang siap, atau yang untuk masyarakat langsung. Jadi kayak ini pengulangan ya, tapi emang itu saya mesti omongin lagi itu. Yang lain apa ya kemarin di sana, pada dasarnya itu. Terus yang masalah tadi? Enggak ada kita berubah. Enggak kita berubah sampai sekarang. Kenapa Anda nanya itu? Anda pasti pikir saya mau melanggar 3%, itu ya? Enggak ada. Kalau ekonominya bagus, misalnya jurus saya berhasil, harusnya sih ekonominya akan lebih bergairah dan pendapatan pajaknya lebih tinggi juga. Harusnya kita nggak perlu merubah undang-undang untuk menaikkan defisit atau batas utang. Berapa sekarang? 3% sampai 60 kan? Terus saya ajarin lagi sedikit. Kalau misalnya kita melanggar 3%, apakah kita tidak prudent? Undang-undang itu batasan 3 sampai 60 itu sebetulnya diambil arbitrary, sembarangan. Karena sih ada yang lain di situ. Oh. Dia juga menteri dia. Yo, maksud lo apa? Ini menteri. Siap salah. Jadi lupa. Secara teoritis angka itu tidak ada. Kalau dulu. Tinggal dulu. Tinggal dulu. Nggak, lu biarin. Gue cuma balikin dia aja. YTH Pak Menteri Yudi, Menteri Dikti Saintek sudah sampai Juanda di holding room. Biar aja ya. Off the record ya. Bentar, ini kan baru menjelaskan teori sedikit. Kalau di teori itu, angka-angka itu untuk melihat apakah suatu negara mampu membayar utang. Jadi sebenarnya yang dilihat adalah 2, negara itu mampu. Jadi angka-angka itu nggak ngaruh, hanya indikator awal aja. Cuma yang dilihat oleh investor adalah apa dia mampu membayar utang atau mau membayar utang. Itu. Kita selama ini gak pernah default. Kekayaan kita juga cukup. Jadi nggak usah takut dengan batas-batas itu. Kalau Anda lihat, Eropa kan masih strict ya. 3% sampai 60 kan. 3% defisit maksimum, 60% utang per PDB. Semuanya dilanggar sekarang. Hampir semua negara Eropa melanggar. Amerika berapa? Hampir 100% juga. Defisitnya mungkin 6%. Rasio utang ke PDB-nya di atas 100%. Seandainya kita kepepet, seandainya ya,
Kenapa mereka boleh, kita nggak boleh? Tahun 2002 saya pernah bikin ini fiskal, studi fiskal dengan profesor Jepang. Dia pada waktu memberi masukan ke pemerintah tentang fiskal, cuman dia nggak bisa ngitung. Jadi dia bisa minta hitungin saya hitung modelnya segala macam. Habis itu selesai dia ngasih tahu Menteri Keuangan pakai model saya. Jadi gue jawab ya Pak. Nggak boleh ngomong gitu ya, sorry. Habis itu seminar dengan dia. Waktu itu rasio utang ke PDB Jepang 125%. Dan dia ngajarin kita nggak boleh 3%. Saya tanya dong ke dia, Pak Takatoshi Ito namanya, itu orang terkenal yang bikin Abenomics di Jepang. Kamu ngajarin saya nggak boleh di atas 3%. Kenapa kamu lebih dan rasio utang kamu 125% ke PDB? Dia bilang, itu pertanyaan bagus. Tapi yang saya bisa jelaskan adalah kamu tidak mempunyai privilege seperti Jepang untuk menjalankan rasio utang ke PDB di atas 1% atau di atas 60%. Kan kurang ajar, nggak ada teorinya, suka-suka dia. Jadi lembaga-lembaga rating itu juga nggak fair juga. Saya pernah debat semuanya mereka. Sekarang Eropa banyak ratingnya apa? E kan, banyak yang E dengan utang seperti itu. Kita lebih bagus kondisinya. Kenapa masih berapa? Triple B plus apa sekarang? Inflation rate yang masih di bawah. Padahal dari fiskal kita lebih bagus, prospek ekonomi juga lebih bagus. Jadi Anda tanya ke Bloomberg dan sana, kenapa nggak fair? Tanya ke saya, jangan tanya ke saya ya. Pak, boleh nggak Pak? Kalau berarti mau memperjelas aja posisi pemerintah. Tidak, saya nggak. Perubahan itu perlu atau tidak? Tidak. Prolegnas ngapain? Karena kan undang-undangnya masuk dalam prolegnas. Ya biar aja masuk prolegnasnya belum berubah. Makanya saya mengkonfirmasi. Enggak betul. Pemerintah melihat perlu atau tidak? Tidak. Oke. Anda tanya sana ya. Jangan protes saya terus. Protes lembaga internasional. Kenapa kamu nggak fair? Oke, next. Jadi biar aja. Next question siapa? Next question. Tangguh, lempar ke sana dulu. Salah nggak? Sampai 15 ya. Sampai lewat 15 ya Bu. Selamat siang Pak Purbaya, perkenalkan Lola dari Sorry kalau sama asing gua agak sebel emang. Habis mereka injek kita, lu gila kita. Oke, sorry lanjut. Sama bukan asing, bukan lo ya Pak. Iya, Pak. Ini asing lembaga asing. Enggak fair sama kita tuh. Silakan Mbak Lola. Pak, perkenalkan saya Lola dari DTC News, Pak. Di mana? Di DTC News. Khusus pajak bea cukai Pak, pemberitaannya. Denny Darussalam Tech Center Pak. Denny Darussalam Tech Center. Ini kanal beritanya Pak, wartawan beritanya. Jadi dari sana. Iya. Nama orang itu. Iya betul Pak, konsultan pajak Pak. Senior konsultan pajak. Dia bikin kanal media Pak, ini salah satu reporternya. Pak, mau nanya spesifik nih, Pak. Oke, silakan. Dia kebanyakan uang ya sampai bisa bikin TV. Silakan. Silakan Mbak Lola. Pak, namanya tadi kan setelah konflik ada nanya soal konteks ya, ini gimana Pak hasilnya? Kemarin Bapak, Di TikToknya Wak- itu juga ada itu. waktu Bapak di DJP Pak. Dirjen Pajak sedang pergi ke luar negeri. Saya cuma tanya kesiapannya seperti apa di dalam. Kalau menurut mereka bagus-bagus terus. Jadi mereka ngibulin saya juga kayaknya. Nanti saya akan cek belum sidak betul ke konteksnya karena belum sempat. Cuman dari satu ini yang kemarin yang menarik adalah masalah diskusi masalah cukai. Anda tertarik cukai kan? Itu saham rokok pada naik 20% begitu saya ngomong cukai. Itu kan investor bukan? Nggak tahu. Naik 20%. Ya, mungkin sekarang masih naik. Ada cara mengambil kebijakan yang agak aneh untuk saya. Saya tanyakan, cukai rokok gimana? Sekarang berapa rata-rata? 57%. Wah, tinggi amat. Fir'aun lu. Gitu. Banyak banget ini ya. Terus kalau turun gimana? Ini bukan saya turun, bukan mau turun ya, cuman diskusi.
Kalau turun gimana? Kalau turun makin banyak income-nya. Loh kenapa dinaikin kalau gitu? Rupanya kebijakan itu bukan hanya income saja di belakangnya. Ada policy memang untuk mengecilkan konsumsi rokok. Jadi dikecil lah. Jadi otomatis industrinya kecil kan. Tenaga kerja di sana juga kecil. Oke, bagus kalau. Ada WHO di belakangnya, ada ini. Cuman saya tanya, oke, kalau kamu desainnya untuk memperkecil industri, kan pasti udah dihitung dong berapa pengangguran yang terjadi kan? Bisa dihitung kan pasti. Makanya banyak yang dipecat kemarin kan di sana. Terus mitigasinya apa? Apakah kita sudah buat program untuk memitigasi tenaga kerja yang menjadi nganggur? Programnya apa dari pemerintah? Nggak ada. Loh kok enak? Kenapa buat kebijakan seperti itu? Tuh, diskusinya itu antara di sana. Kalau gitu, nanti kita lihat. Selama kita nggak bisa punya program yang bisa menyerap tenaga kerja yang nganggur, industri itu nggak boleh dibunuh. Jadi kan hanya menimbulkan orang susah aja. Tapi memang harus dibatasin, yang rokok itu paling enggak orang ngerti lah, harus ngerti risiko rokok itu seperti apa. Tapi nggak boleh dengan policy untuk membunuh industri rokok, terusnya kerja dibiarin tanpa kebijakan bantuan dari pemerintah. Itu kan kebijakan yang nggak bertanggung jawab kan. Kenapa saya sampai pikirin begitu? Itu, jadi nanti rokok akan kita lihat, saya akan ke Jawa Timur ya. Akan ngomong sama industrinya, akan saya lihat seperti apa sih, turun apa enggak. Kalau misalnya nggak turun tapi pasar mereka saya lindungin, dalam pengertian itu yang online yang putih, yang palsu itu saya larang di sana. Saya kan sudah perintahkan dia untuk mulai memonitor siapa aja yang jual beli online untuk barang-barang yang palsu. Jadi hati-hati mereka yang palsu-palsu, bukan yang normal ya, yang palsu. Akan kita mulai kejar satu-satu. Ya, betul. Kalau yang normal biar yang palsu aja. Karena gini, nggak fair kan kita narik ratusan triliun pajak dari rokok, sementara mereka nggak dilindungin, marketnya nggak dilindungin. Kita membunuh industri kita, masuk palsu dari Cina apa dari luar negeri ya, situ. Di sana kerja, di sini dibunuh, kan sama aja. Mendingan gue hidupin yang sini, sana bunuh. Kira-kira begitu. Kita akan lihat ke arah sana gerakannya. Satu lagi kalau kita teman baca itu palsu itu utamanya. Pak, balik ke konteks berarti perkembangannya sampai saat ini Bapak belum terinformkan. Kalau kata orang pajak, kalau itu bagus katanya. Sudah stabil katanya, walaupun kalau kata teman-teman yang bayar itu masih lama bang katanya. Nanti saya cek. Ya kalau orang tanya bos pasti gitu kan, namanya ABS. Oh iya, Anda tahu kalau lapor ke presiden seperti yang bilang tadi kemarin juga sama, semuanya ABS. Saya bisa ini pak, saya bisa itu pak. Udah mau terlihat. Ternyata tanya belum dihitung. Jadi presiden pintar juga sih, lama-lama tahu. Jadi di sini begitu, yang ABS pelan-pelan akan kita rubah menjadi tidak ABS. Yang penting problemnya solve. Oke. Ya, yang lain. Oke, yang lain, Bang Ucok sebelah kiri. Menteri galak nggak? Nggak kan? Santai kan? Iya, Pak. Kok kadang suka serius nih. Tapi gue lihat gue ketawa melulu ya, salah ya. Pak Purbaya, perkenalan saya Maulana dari Mereka yang serius tegang loh. Maulana Pak dari Investor Trust, Investor Trust Pak. Oh, nanti Pak Primus ya? Ya. Ada 2 pertanyaan Pak mengenai tambahan 12,3 T yang masuk ke belanja negara. Belanja KL itu sebenarnya untuk apa sih Pak? Untuk sektor kementerian apa saja? Kemudian yang kedua tadi kan disampaikan anggaran yang belum terserap sampai Oktober kan akan direalokasi ya. Nah MBG ini kan posisinya masih jauh Pak dari serapan. Nah itu apakah juga akan direalokasi atau Iya, bagaimana? makanya kita yang untuk tahun depan masih belum putuskan, masih harus sidang paripurna. Saya belum akan diskusikan dulu ya Mas ya. Tapi yang MBG treatmentnya sama. Oh,
Kedepannya akan sama. Kalau memang kita bisa lihat dan kita coba bantu, termasuk ngirim manajemen segala macam, orang keuangan banyak kan, biar kerja lah. Terus kalau di akhir Oktober kita bisa hitung dan kita antisipasi penyerapannya hanya akan sekian, ya kita ambil juga uangnya. Kita sebar ke tempat lain atau untuk mengurangi defisit atau untuk mengurangi utang. Jadi pada dasarnya nggak ada uang nganggur di departemen di kementerian yang di earmark sampai akhir tahun. Kira-kira begitu angkanya. Presiden kan setuju misal geser gitu kan, karena kan salah satu program prioritas. Kalau uangnya nggak bisa diserap, dia setuju juga nggak bisa diserap. Yang ngerubah apa kan? Nggak, dia bilang sih oke, boleh, dia bagus. Justru kita membantu MBG biar diserap lebih cepat. Tapi kalau saya nggak ada sanksi, ya mereka santai-santai aja lah. Ini stick and carrot. Kalau bisa dia lebih cepat, ditambah lagi uangnya, paling bagus. Tapi hitungan kita nggak mungkin kelihatannya. Makanya kita mau lihat dan kita perbaiki, kita bantu kalau bisa. Oke, lagi? Oke, next. Sebelah kanan lagi. Mbak yang jilbab dulu ya sebentar ya. Yang Ini kanan. terus juga juga di forecam gue santai, Cok. Ini levelnya Pak Menteri soalnya. Silakan Mbak, langsung aja Mbak. Dan apa? Kredit fiktif. Oh, potensi kredit fiktif dari 200 triliun yang nyerap gitu Pak. Yang 200 kemarin? Iya, 200 kemarin. Antisipasinya. Potensi pasti ada, tergantung banknya. Cuman gini, Anda belum ngerti cara bekerjanya itu ya. Itu cuman saya punya rekening di bank. Seperti saya punya rekening di dua bank, bank A, bank B. Bank A 1000 triliun misalnya, bank B ada 0. Yang di sini tapi yang lain nggak bisa akses, semua lain nggak bisa, perbankan nggak bisa akses. Yang di sini bisa. Yang saya lakukan cuma pindahin uang dari sini ke sini, udah. Rekening dari BI ke bank, udah. Nggak ada alokasi ke tempat khusus, nggak ada. Jadi nanti itu kalau dia mau pakai bisnis to bisnis. Jadi gini, perbankan begitu tiba-tiba punya uang kan pusing kan. Udah saya tadi ceritakan, dia pasti nyalurin. Tapi dia nyalurnya pakai kemampuan ekspertis dia sendiri. Kita nggak ikut campur. Kalau dia kredit fiktif ya, kalau ketahuan ditangkap dipecat. Tapi saya nggak tahu kalau sebesar itu apa mereka berani kredit fiktif. Tapi kalau masalah itu kan selalu ada. Saya belum masuk juga kalau ada kredit fiktif, ada juga kredit fiktif. Yang 200T itu free money, bukan free money, bebas mereka pakai seperti Anda taruh di tabungan, kan mereka akan salurkan. Kayak gitu kira-kira. Nggak ngikat, nggak apa-apa. Ini saya seperti menjalankan kuasai monetary policy, jadi monetary policy semu, bukan semu sebenarnya harusnya nggak boleh, tapi kita jalankan seperti itu. Bukan harusnya nggak boleh, yang kemarin salah, harusnya begini malah. Kita koreksi kebijakan kita, jangan sampai uang atau terlambat kita belanja mengganggu sistem perekonomian. Dan sudah pernah terjadi berkali-kali. Kita koreksi itu aja. Kalau orang maling kan di mana-mana maling aja selalu ada, nggak ada hubungannya sama saya itu. Ya. Oke. Nanti kan ini saya baru tahu juga, saya pengawas dan antara ya, dengan pengawas dan antara. Saya mau datangin banknya. Apa? Apa? BPR apa? Oh, itu kan nggak ada hubungan sama saya nggak masuknya BPR. Mana sih? Saya masuknya kan bank-bank 45 itu. Kalau di BPR, memang problemnya selalu manajemennya mencuri. Kalau bank itu bukan karena ekonomi jelek, mereka manajemennya mencuri segala macam itu. Saya kan dari di LPS sebelumnya, dari sekian puluh bank yang jatuh ya itu. Tapi yang saya kejar adalah waktu di LPS ya, saya akan kejar sampai bupati, sampai pemdanya untuk masuk penjara kalau bisa. Jadi mereka nggak bisa lari lagi. Itu. Kalau Anda hubungannya ke sana. Ya, silakan Mbak. Salam kenal Pak, saya Zahul dari sini. Ya, saya mau tanya terkait ini Pak. Anak buahnya Pak Syed ini. Ya, betul. Lu nanya macam-macam, gue bilang bos lu. Aman Pak, Zawa baik kok Pak, baik hati banget Pak. Ya,
baik baca dan berdiri tinggi. Betul. Ya, terkait dengan Perpres 79 yang terkait kenaikan gaji ASN dan pejabat itu nanti akan mulai kapan ya Pak? Saya belum tahu itu Mbak, jadi saya nggak bisa jawab. Nanti saya pelajari dulu ya. Disimpan ya Zahwa ya. Berarti saya naik gajinya kalau gitu. Oke. Boleh juga nih, saya lain gini. Ya, disimpan dulu ya Mas Zahwa. Yang lain, Yang lain nggak? Ada pertanyaan lain nggak? pertanyaan lain ada nggak? Kalau nggak Bapak Menteri harus sudah ditunggu. Ini satu lagi Pak, kiri Pak. Kok istana di sini loh? Mana Pak? Ada kembaran Pak saya Pak di istana. Stefani yang di istana. Enggak saya Pak. Saya juga Pak. Stefano Pak dari Reuters. Di sini ya. Wah, ini tanyanya galak pertanyaan nih. Enggak Pak. Ringan kok Pak yang ini Pak. Pak, menurut Bapak perlu ada tax amnesty lagi nggak Pak? Karena memang di prolegnas juga sempat udah ada dimasuk di prolegnas, dibuka peluang. Karena Pak Prabowo kan juga sempat bicara bahwa ada shadow ekonomi yang perlu di-capture masuk ke sistem ekonomi gitu. Jadi mau ada pandangan Bapak dan juga kalau diterapkan lagi impactnya ke trust taxpayers gimana nih Pak kalau ada amnesty lagi? Terima kasih. Pandangan saya begini, kalau amnesti berkali-kali, gimana jadi kredibilitas amnesti? Itu memberikan sinyal ke para pembayar pajak bahwa boleh melanggar, nanti ke depan ada amnesti lagi, kira-kira begitu. Jadi posisi saya adalah kalau untuk itu kita optimalkan semua peraturan yang ada, kita minimalkan penggelapan pajak, harusnya sudah cukup. Kita majukan ekonomi supaya dengan tax ratio yang konstan misalnya, tax saya tumbuh, saya dapatnya lebih banyak. Kita fokuskan di situ dulu. Kalau tax amnesty setiap berapa tahun ya udah, nanti semuanya ngelupin duit, 3 tahun lagi buat tax amnesty, kira-kira begitu. Jadi message-nya kurang bagus untuk saya sebagai ekonom ya. Sebagai menteri boleh, ya sebagai menteri lah. Kita lihat seperti apa ke depannya. Tapi rasanya message yang kita ambil sendiri adalah gitu, setiap berapa tahun kita ngeluarin tax amnesty. Ini udah berapa? Udah 2 kan? Udah 2 kan? Udah 2 Pak. 1, 2, nanti 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya udah. Semuanya akan message-nya adalah kibulin aja pajaknya. Nanti kita tunggu di tax amnesty. Pemutihannya di situ. Itu yang nggak boleh. Saya pikir gitu Mas. Oke, siap. Terima kasih teman-teman semua karena Pak Menteri sudah ditunggu dengan Pak Mendistekti. Terima kasih Pak Menteri. Jangan kapok Pak Menteri untuk datang ke sini lagi. Itu terlalu serius. Oh, siap. Quote of the day boleh Pak. Buat hari ini dengan kebijakan yang baru harusnya Indonesia akan Gen Z, jangan takut masa depan seperti apa, karena saya juga Gen Z terbanyak. Jempol dulu Pak, jempol. Iya.